ini bisa saya terangkan di sini ya. Berarti kalau gitu Indo ya yang jantan tadi ya, dikalikan dikroskan dengan YS yang betina, maka anakannya dinamakan dengan F1. Karena turunan pertama ini kan ras murni ya. F1. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin. Oke guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Pak Guru masih di channelnya Jemariko Kreatif. Kita kali ini akan melanjutkan sesi kita ya, yang ke-12, yaitu mengenal persilangan atau pemuliaan hewan ternak Serinus canaria, atau bagaimana cara kita menyilangkan kenari ya. Ini Pak Guru referensinya sesuai dengan ilmu pemuliaan hewan ternak, teman-teman ya. Ini setelah Pak Guru habis isoman, teman-teman ya. Ternyata ya memang COVID itu luar biasa, tapi alhamdulillah udah lolos dari lebih dari 14 hari. Dan apa itu intinya, teman-teman, kalau virus itu memang belum ada obatnya. Obatnya adalah bagaimana cara menaikkan imunitas tubuh kita. Nah, saya kemarin sempat drop dan ternyata semangat kita itu yang membantu kita. Pokoknya makan. Jadi setiap 1 jam 2 jam apapun yang bisa dimakan dimasukin, sehingga lambung kita itu terbantu, asam lambungnya nggak meningkat ya. Habis itu kita kasih multivitamin dan banyak istirahat, teman-teman ya. Lulusannya namanya LC, lulusan COVID. Nah, itu sejenak kenapa Pak Guru ini 10 hari kok enggak upload konten. Nah, ternyata tadi dikasih ujian sama Allah, bersinggungan sama Mas COVID, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi menyilangkan hewan ternak itu harapannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik ya. Lebih baik itu bisa diukur pada tataran tertentu ya. Entah itu dari segi postur fisik, atau dari segi kualitas warna suara, atau mungkin juga bisa diukur dari warna bulu yang ada, teman-teman ya. Itu jadi makna kita dalam memuliakan hewan ternak itu intinya untuk meningkatkan kualitas ya. Kualitas itu bisa diukur tadi dari beberapa segmen lah. Nanti teman-teman tentang persilangan itu akan mengenal yang namanya crossbreed ya. Crossbreed itu ada 2 nanti ada nama breeding ya. Kita breeding atau berternak itu ada 2. Ada namanya inbreeding dan ada namanya outbreeding ya. Ya, ini saya terangkan dari belakang dulu, teman-teman, biar teman-teman nggak salah paham. Saya akan membuat sebuah analogi ya, Jadi taruhlah ini saya ambil, teman-teman, 3 tempat botol yang berbeda, teman-teman. Maaf. Oke, biar nanti bisa untuk belajar ya. Teman-teman, ini ada orang Italia, teman-teman. Orang Italia ini ringnya di kaki itu Voi, teman-teman. Terus taruhlah ini ada orang suku Jawa, teman-teman ya, Melanesia gitu ya. Ini rasnya itu ras Aria, ini Melanesia ya. Ini Voi, ini orang Itali, orang Melanesia, orang Melayu atau orang Jawa. Terus saya ambil satu lagi, teman-teman, ini orang Mongoloid ya, atau orang Asia Timur ya, Oke. Ini ketika orang Itali saya silangkan dengan orang Itali menikahi orang Jawa atau Melayu,
anakannya itu ya, peranakannya namanya peranakan bule teman-teman ya, atau orang kita biasa namakan blasteran ya. Darahnya ada 2 ya, ini galurnya apa itu, galur ras Arya ya, trah Arya, ini ras Jawa atau ras Melayu. Oke, kalau ini saya kemudian ini punya anak laki-laki ya, jadi ras campuran ini anak laki-laki. Kemudian suatu ketika dia sudah dewasa, studi ke Hongkong teman-teman, ke Hongkong, ketemu cewek ini ya, ras Mongoloid ya, ras Mongoloid. Nah, ini anaknya ini akhirnya kenalan, pacaran, terus menikah teman-teman ya. Berarti ini ada pernikahan masih sama-sama jenis manusia teman-teman. Tadi ini darahnya darah Eropa dan darah Asia Tenggara ya. Ini berarti darahnya sudah campuran. Nikah lagi dengan orang apa itu, Hongkong ya, ras Asia atau Mongoloid, Asia Timur. Nah, kira-kira kalau ini menikah punya anak, itu kan anaknya tetap namanya manusia teman-teman ya, tidak mungkin muncul individu baru. Artinya jenis yang baru, individunya mesti baru, jenis yang baru nggak mungkin ya. Persilangan ini kan juga untuk memperbaiki keturunan. Biasanya blasteran itu ya ada kelebihannya mesti yang gitu ya, ada kelebihannya ya. Nih, ini saya menganalogikan pada ras manusia, masih satu ras. Lah, apabila perkawinan 2 ras ini itu menghasilkan jenis manusia baru ya, umpamanya ada tanduknya atau mungkin apa itu punya ekor lebih panjang, berarti kan sudah bukan manusia lagi, maka orang akan mengatakan itu namanya hibrida. Ini kenapa hibrida di manusia itu, bahkan cloning itu dilarang, secara ilmu pengetahuan pun dilarang teman-teman ya. Ini saya mengatakan seperti ini ya. Nah, kalau dia nanti melakukan pembuahan perkawinan, ketemu individu baru yang berbeda dengan kedua induknya, itu dinamakan dengan hybrid. Saya mengawali dari belakang teman-teman, tapi hybrid ya. Berarti tadi ini bukan hybrid Pak Guru, bukan ya. Ini kalau dalam dunia kita persilangan itu dinamakan dengan cross breeding composite ya, atau cross breeding, percampuran dari berbagai ras makhluk hidup teman-teman. Hewan dalam hal ini, manusia itu hewan, animalia ya. Nah, cross breeding ini kalau teman-teman katakan 3 darah, 4 darah, 5 darah, 6 darah, atau 2 ras, 3 ras ya, atau 2 trah atau 3 trah, itu masih relevan dan benar menurut Pak Guru. Tetapi kalau teman-teman nyebutnya ini hybrid, salah ya. Maka saya akan merangkan ya teman-teman. Kalau teman-teman punya Canary Yorkshire Itali, kemudian punya Canary domestik atau lokal kawin ya, namanya F1-nya F1 Yorkshire ya. F1 Yorkshire ini kalau teman-teman kawinkan dengan, ini silangkan dengan SF ya, itu akan ketemu persilangan 3 darah ya. Ini bukan hybrid teman-teman, bukan hybrid. Lah, terus yang dimaksud hybrid gimana Pak Guru ya? Jadi hybrid itu gini teman-teman. Kalau teman-teman punya kenari ya, dikawinkan dengan hewan lain sefamili, semarga ya, sama-sama pemakan bijian, dan dia menghasilkan individu baru yang secara karakteristik berbeda dari kedua induknya, itu dinamakan dengan hybrid teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya Canary Yorkshire, silangkan dengan Blackthroat, punya kenari lokal, silangkan dengan Sanger, punya kenari SF, silangkan dengan Red Siskin, ya, punya kenari disilangkan dengan gereja, burung gereja maksudnya, punya kenari disilangkan dengan burung emprit. Ya,
itu dinamakan dengan hybrid, ya, hibridasi. Ya, jadi ada individu baru yang sudah agak jauh dari induknya, teman-teman. Nah, pada beberapa kasus ketika kromosom dari hasil peranakannya ini itu tidak seimbang, maka individu ini masih bisa hidup tetapi mengalami namanya kemandulan. Jadi di lingkungan kita, teman-teman, ketemu ada bebek ngawinin entok, ya, kemudian punya anak namanya Berati. Nah, itu namanya hibrid. Nah, berarti itu tidak bisa menghasilkan keturunan individu baru. Bertelur mungkin iya, tetapi belum tentu dia menghasilkan individu baru karena pasangan kromosomnya itu nanti berbeda, teman-teman, pada kondisi tertentu. Tapi ketika hibridasi itu dihasilkan pasangan kromosom yang sama, ya, 64 umpamanya gitu, nah itu biasanya masih bisa menghasilkan individu baru, artinya tidak mandul, ya. Jadi teman-teman sekarang harusnya sudah paham kalau masih ada kenari dengan kenari dikawinkan, ya, itu berapapun jenis kenarinya, ya, jenis kenarinya, berapapun terahnya, berapapun marganya, masih ketemu kenari sama kenari, itu dinamakan dengan cross breeding komposit, ya, atau cross breed gitu aja, ya. Tapi kalau sudah ada jenis yang lain di luar kenari, lah itu baru dinamakan dengan hibridasi. Jadi kalau ada kuda Kanada kawin dengan kuda Afrika masih namanya crossbreed, ya, nanti tinggal pemuliaannya itu mau cari apa. Tapi kalau sudah ada umpamanya kuda Kanada kawin dengan zebra, nah itu mungkin nanti bisa jadi hybrid. Kuda Kanada kawin dengan Bengal, kuda Kanada kawin dengan keledai, nah itu sudah hybrid. Nah, saya ingin memang menjelaskan ini biar di dunia perkenalan itu tidak salah kaprah dengan memahami antara namanya cross breeding komposit sama hybrid. Yang kedua, teman-teman, nanti di outbreeding kawin siang biak silang luar atau kawin silang luar akan ketemu lagi namanya land crossing, ya, dan biak siang dalam atau inbreeding. Itu bedanya gini. Teman-teman punya indukan, kawin punya anakan dalam satu indukan di dalam satu peternakan itu kalau disilang-silangkan, ya, serinya sama gitu, itu dinamakan dengan inbreeding, itu gampang. Tapi kalau teman-teman kemudian ambil dari tempat yang lain, serinya masih sama, lokal, diambil dari peternak teman lokal, disilangkan, itu dinamakan dengan land crossing, ya. Land crossing sama inbreeding itu bedanya cuma itu, ya. Kemudian yang sering kita lakukan adalah yang namanya cross breeding, ya, cross breeding bertingkat atau cross breeding. Cross breeding itu nanti akan saya jelaskan di sini. Yang sering kita sehari-hari kita temui namanya kita menyilangkan kenari untuk memperbaiki keturunan dari kenari yang biasa agar sarinya meningkat, ya, dengan paket himat, teman-teman. Nah, itu dinamakan dengan cross breeding, kawin silang, ya. Nanti ada kawin silang sekali, ada kawin silang bertingkat. Kawin silang sekali itu kalau teman-teman punya Yorkshire, kawinkan dengan lokal itu sekali, maka itu namanya cross breeding biasa, ya, direct gitu. Tapi nanti kalau bertingkat artinya kawin indukan jantan kawinkan dengan anakan betina. Terus begitu sampai nanti ketemu fixed strand atau mentoknya di mana, ya, atau saturasinya di mana. Oke, sekarang akan Pak Guru jelaskan dengan sistematika gambar biar teman-teman lebih paham, ya. Ya, sekarang saya jelaskan, ya. Kalau teman-teman punya galur murni, ya, terahnya jelas, ya. Makanya di sini saya bisa ambil YS, SF atau BB. Ya, ini kita kenari postur, ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman silangkan, ya, dengan galur murni juga, murni, ya, entah itu YS, SF atau BB, ya. Maka kalau kita ambil yang semarga atau seras,
atau sesuku bangsa. Ya, contoh YS kali YS, SF kali SF, BB kali BB, ya. Maka persilangan ini anakannya hasilnya akan juga dapat namanya galur murni. Ternyata jelas, ya. Jadi kalau dia nanti kembali tetap YS, kalau YS sama YS, SF ya SF kali SS, BB ya BB kali BB, udah paham semua lah. Nah, cuma di kita ada embel-embel lokal atau domestik, ya, karena lahir di tanah Indonesia. Jadi iki ono bule ono londo ning ora iso bahasa Inggris. Ada bule tapi nggak bisa berbahasa Inggris, bahasanya bisa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Manado kan gitu, ya. Clear teman-teman ya, ini clear ya. Sekarang kalau galurnya sama-sama murni tetapi beda ras, ya, beda ras. Oke, galurnya sama-sama murni tapi beda ras teman-teman, ya. Hapus dulu nih biar mudeng satu persatu, ya. Trah atau ras YS, ya, kali ras, ya, ras non YS. Non YS itu teman-teman mau teman-teman kalikan dengan SF, BB, ya, atau seri F, anakan filial atau lokal, ya. Ya. Maka kalau ambil contoh YS kali SF, teman-teman akan mendapatkan ini namanya hasil persilangannya dinamakan dengan filial 1. Kalau teman-teman punya YS dikalikan dengan BB, itu juga akan ketemu dengan filial 1, ya. Kalau nanti teman-teman YS dikalikan dengan seri F, ya, juga akan ketemu filial. Nanti tak bahas berikutnya, ya. Filial belum tentu 1. Kalau teman-teman punya YS dikalikan dengan AF, akan ketemu juga namanya filial 1, ya. Kalau teman-teman punya YS dikalikan dengan domestik atau lokal, juga akan ketemu filial 1, ya. Jadi hampir semua perkalian ras murni, ya, dengan ras yang berbeda, ya, ras Yorkshire dengan ras yang berbeda dari Yorkshire, ya, masih sama-sama kenali teman-teman, ya, itu dinamakan turunannya namanya filial, ya, filial. Kalau ini YS kok kali F-nya ini, ya, sorry ya, segini ya, ini F-nya FSF, ya, filialnya masih filial 1, ya, masih filial 1. Jadi ini cara kita menyilangkan biasanya dengan pakai timat-timat seperti ini, ya. Dan nanti tinggal pemberian namanya, ya, pemberiannya, ya, ini tetap nanti kalau jangan teman-teman ya F1 YS S F, F1 YS BB. Ini ya biasanya ya F1 YS digalau dinisbatkan kepada pejantannya. Ini pejantan teman-teman, ini betina. Jadi jantan betina, ya, di belakang ini betina. Jadi ini 10, ini 001.
Oke, ini ya tetap nanti F1 YS F1 YS ya tuh. Oke, sampai sini aman teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya ras murni di sini ya, terah SF atau BB disilangkan dengan non ras di depannya, maka anakan pertama itu, keturunan pertama namanya filial ya, itu. Jadi ini secara nomenklatur kalau di keilmuan teman-teman ya. Saya tidak membahas di ilmu bisnis atau ilmu dagang dulu, di keilmuannya seperti ini. Oke, clear teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menyilangkan ada terah ini ganti semua, BB semua, kalikan di sini ya, tapi bukan BB di sini, maka filial satu semua ya. Oke, jadi ini berikutnya nanti yang filial 2 3 4 tak bahas di kesempatan berikutnya paling terakhir, tapi sebenarnya di videonya Pak Guru yang lain sudah ada ya. Sekarang kita silangkan yang namanya filial kali filial teman-teman, seri filial ya. Ini entah F1 sampai F6 monggo ya, teman-teman crosskan, silangkan dengan ya semua seri F juga ya, seri F dengan seri F. Nah ini F1 dengan sampai dengan F6 stringnya situ. Oke, apapun ini ya, contoh teman-teman ya, teman-teman persilangan ini nanti ketemunya namanya anode filial, nanti hasilnya anode filial atau filial lainnya, atau gamane mudahnya anakan filial. Oke, kalau teman-teman punya F1 kali F1, apa ini Yorkshire, apa ini SF ya, ini tetap anakannya namanya anode filial, ini singkat AF ya teman-teman. Ya, lebih AF-nya nanti kuat di jantannya biasanya AFIS, tapi ya AF gitu aja. Jadi kalau teman-teman punya F3 Yorkshire kali F1 Yorkshire ya, ketemunya tetap F. Teman-teman punya F5 Yorkshire kali AF ya, teman tetap F ya. Kalau teman-teman punya F2 SF kali lokal ya, ketemunya tetap F S F Pak, mau dikasih indeksnya ya. Jadi semua perkalian filial kali filial itu akan ketemu yang namanya anode filial atau anakan filial, atau teman-teman biasa katakan dengan AF ya. Ini persilangan yang biasa ada di kita, harusnya seperti ini. Oke, saya lanjutkan sekarang. Ini sudah di seri F ya teman-teman ya. Sekarang persilangan seri AF ya, atau filial lainnya, another filial ya, teman-teman silangkan dengan seri apa ini AF ya. Ini seri AF kali seri AF. Oke, nah, seri AF kali seri AF, maka biasanya kita namakan dengan hasilnya itu domestik atau lokal. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu jantan AF kalikan AF ya, ini ya lokal
mau lokal super, mau lokal besar, mau lokal apa monggo lah, itu tetap lokal ya. Nanti kalau teman-teman punya AF dikalikan dengan lokal, nah ini akan ketemu yang namanya juga lokal ya. Kalau lokal itu tra di awal tadi yang pertama teman-teman, ras lokal, ras domestik kali ras domestik, ras lokal tetap lokal, itu di malah justru di awal tadi ya, walaupun mungkin harga seharinya di sehari rendah teman-teman ya. Nih sampai sini teman-teman ya, jadi bisa dipahami ya. Nah sekarang ada miskonsepsi ya, miskonsepsi yang ingin saya katakan itu biasa salah kaprah di kita. Nah itu tolong nanti dipahami teman-teman ya. Jadi yang salah, jadi kalau teman-teman punya F3 dikalikan F1 itu tidak sama dengan F4 ya. F1 dikalikan F1 itu tidak sama dengan F berapa? 2. Dan tidak juga umpamanya lokal dikalikan dengan Yorkshire betina hasilnya kok F1 YS. Ini masih saya pertanyakan teman-teman ya, masih saya pertanyakan ya. Saya akan mempertanyakannya di mana ya, logika berpikir saya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini ya namanya ini si Jack gitu ya, itu orang Belanda gitu aja lah, Belanda ya. Si Jack ini punya beberapa betina YS ya, karena di sana YS itu berarti dia kan domestik atau lokal ya. Suatu ketika ya Jack impor dari Indonesia ya pejantan lokal ya, pejantan lokal itu maksudnya pejantan Indo gitu ya, Indo ya. Maka ini bisa saya tenangkan di sini ya, berarti kalau gitu Indo ya yang jantan tadi ya, dikalikan dikroskan dengan YS yang betina, maka anakannya dinamakan dengan F1 karena turunan pertama ini kan ras murni ya, itu F1 tapi beda seri ya. F1 apa? Lokal atau F1 Indo. Jadi betina itu hanya sebagai tempat titip embrio, telur ya. Ini kan sama aja kalau kita teman-teman gini, punya di sini punya betina lokal ya, impor dari sana Yorkshire dikawinkan di Indonesia, kan jadinya F1 Yorkshire, kan kita balik kan gitu loh ya. Ya mungkin di sana nanti F1 lokalnya lebih kecil karena ya mungkin dicari suaranya apa-apanya terserah ya. Tapi dari prinsip ilmu pemulihan tanaman itu biasanya untuk memperbaiki kualitas gitu loh ya. Itu teman-teman paham ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang di pasar teman-teman mau mengatakan punya pejantan lokal dikalikan dengan Yorkshire hasilnya F1JS, nah itu monggo lah. Tapi saya bicara tentang logics ya, logic sign-nya, cara kita berpikir secara sains itu seperti ini teman-teman ya. Kita balik posisinya ya, kita balik posisinya. Oke itu teman-teman ya, ini beberapa yang mungkin salah kaprah di masyarakat, di dunia pasar kita ya. Saya harap teman-teman bisa memahami sedikit yang bisa saya jelaskan ini ya. Nah oke, nanti habis ini tak kasih clue beberapa. Pak Guru udah tahu persilangannya Pak Guru, hasilnya udah tahu, terus kira-kira harga normalnya berapa Pak Guru ya, karena kan
orang breeding, orang bisnis itu tetap akhirnya jualan cari uang Pak Guru. Oke, habis ini saya terangkan kira-kira harga-harga normatif untuk persilangan itu seperti apa teman-teman, biar sekalian teman-teman di kesempatan malam ini bisa ya. Jadi itu penjelasan Pak Guru secara keilmuan teman-teman. Lah sekarang kita bicara tentang pasar. Pasar itu biasanya bicara kita tentang uang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini tak ambil beberapa clue yang umum aja ya, yang biasa saya breeding di sini, sehingga teman-teman punya referensi untuk hasil cetakannya itu harganya berapa. Oke, kalau teman-teman beri Yorkshire harga sekitar 5 sampai 6 juta, kemudian teman-teman kawin silangkan ya dengan lokal gitu ya. Ya, nanti akan tergantung postur dan warna, tapi harga normatifnya teman-teman akan bermain di harga 500 sampai harga sekitar 800 teman-teman. Itu untuk cetakan US kali loper atau lokal ya, F1-nya. Kemudian kalau teman-teman Yorkshire-nya tadi cetakan dengan AF ya, AF atau AFS ya, tapi yang asli AF loh ya. Itu maka teman-teman akan bermain di harga normatif itu sekitar harga 700 sampai 1 juta teman-teman. Ya. Itu harga normatif teman-teman. Kalau harga individual dan sebagainya ya monggo, itu harga normatif aja dari kerangka referensi Pak Guru teman-teman. Itu F1-nya teman-teman. Kemudian lanjut teman-teman, kalau teman-teman umpamanya nyetak persilangan antara Yorkshire ya sama F1 ya, F1-nya yang ya F1 bisa dari F1 tadi loper atau F1 AF ya, teman-teman akan punya harga normatif di sekitar ini pautan usia 1 sampai 1,5 bulan loh teman-teman yang saya ceritakan. Anakannya itu maka akan berada di kisaran harga 1 juta sampai dengan 1.500.000-an teman-teman. Itu harga normatif teman-teman ya. Harga itu bisa fluktuatif dan bisa kondisional. Fluktuatif itu artinya tergantung iklim ekonomi teman-teman, tergantung apa itu bulannya apa. Kalau sepertinya PPKM ya mungkin agak turun, atau mungkin pas lebaran ya mungkin udah turun karena semua orang butuh uang. Itu secara ekonomi hal yang lumrah, dan suatu kita bisa naik ketika permintaan juga naik kan gitu. Itu namanya fluktuatif. Dan kondisional itu artinya tergantung kondisinya. Di Jawa sama di luar Jawa itu daya beli masyarakatnya juga berbeda. Itu faktor-faktor lain teman-teman. Kemudian sampai di situ kalau teman-teman punya cetakan seri F kali seri F, F1 kali F1 itu anakannya adalah anakan filial AF ya teman-teman. Teman-teman bisa punya harga normatif itu ya sekitar paling di harga 200 sampai harga 400 ya. Kalau F2 kali F1 ya mungkin teman-teman bisa bermain di harga normatif itu sekitar 300 sampai 500 ya. Nanti kalau F3 kali F2 ya bisa lebih dari itu ya. Karena seri itu tidak selalu identik dengan size teman-teman. Seri tidak selalu identik dengan size. Teman-teman hilangkan F4 kali F2 itu mungkin anakannya akan lebih besar daripada Yorkshire dikalikan dengan lokal teman-teman. Nah, semua tergantung kesepakatan pembeli ya. Tapi saya Pak Guru hanya membatasi di situ aja. Kemudian kalau teman-teman punya persilangan seri F1, ini yang umum aja ya teman-teman, di breeding umum yang untuk pemula. F1 kalikan dengan lokal ya kan teman-teman akan memiliki kisaran harga paut itu ya mungkin di atas 150 sampai 250 teman-teman. Di situ itu harga normatif, harga pasar. Kalau teman-teman punya silangan F1 kali AF ya teman-teman juga bisa bermain di harga sekitar 200 sampai 300 kan gitu. 200 sampai 300 itu harga sekarang ya teman-teman. Itu normatifnya aja. Kemudian kalau teman-teman punya silangan SF ya, SF dikalikan dengan lokal biasanya bagus dan lokal. Jadi SF jangan dikalikan dengan AF atau di atasnya teman-teman. Biasanya posturnya nggak begitu bagus. Ya, dikalikan dengan lokal aja yang umum itu maka harga anakannya teman-teman bisa dapatkan harga normatifnya ya. Harga normatifnya sekitar 250 sampai 400 teman-teman. Ya. Kalau untuk silangan F anakan F2 SF ya mungkin sekitar 400 sampai 500 teman-teman. Sampai di situ aja sudah bagus teman-teman. Kemudian kalau BB ya F1 BB itu paling sekitar 400 sampai 600 teman-teman ya. 400 sampai 600 di sekitaran itu. Teman kalau persilangan anakan AF kali AF kali lokal ketemunya tetap lokal gitu ya. Itu ya kisaran harga paling harga sekarang sekitar
ya 80 sampai 150-an kan gitu ya. Jadi dari semua ini intinya gini teman-teman, saya nyarankan ke teman-teman khususnya yang pemula-pemula ya. Jadi orang bisnis intinya cari untung, cari dagangan kita laku teman-teman. Jadi maka teman-teman saya sarankan ya, cetak sesuatu yang laku di pasar, yang marketable ya. Kalau teman-teman sendiri aja berpikirnya untuk syarinya apa susah ya, apalagi orang lain kan gitu ya. Setahu saya semua barang yang masuk dari Eropa, dari Turki ya ke Indonesia untuk Kenari Postur itu semuanya galurnya murni teman-teman. Teman-teman akan sangat jarang masuk di Indonesia itu ada F1 Yorkshire, F1 BB ya dan sebagainya, nggak ada, atau 2 darah 3 darah nggak ada ya. Rata-rata kita masuk galur murni. Maka teman-teman usahakan cetak yang lumrah aja di pasar masyarakat secara umum kan gitu. Kecuali nanti kalau teman-teman mau ekspansi di rumah sudah stabil ekonominya, itu monggo ya, itu monggo aja. Yang jelas kita harus jujur dengan cetak anak-anak kita, dengan seri anak-anak kita. Maka teman-teman harus mendeklarasikan apa yang teman cetak sehingga orang-orang akan percaya dengan breeding teman-teman. Itu dari Pak Guru teman-teman. Semoga video ini mengedukasi teman-teman tentang mengenal tentang persilangan. Nanti dicek aja video Pak Guru yang lain, itu ada bagaimana mencetak seri F1 sampai F6, fixed train dan sebagainya ada, tentang hybrid juga ada, komposit juga ada. Sudah saya singgung di beberapa kesempatan, nanti dicari teman-teman. Itu juga membantu untuk teknik persilangan kenari ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channelnya Pak Guru, silahkan di subscribe dulu, bantu untuk mengembangkan channel ini. Dan yang sudah, terima kasih teman-teman. Pak Guru cukupan sekian, jaga kesehatan dan sukses untuk breedingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.